Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kinerja kami yang berjudul Penarikan Sosial Ekstrim atau Extreme Social Center Withdrawal pada kaum muda. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Amalia Windiani dan teman-teman saya. Nama saya Zuhratul Fitri. Nama saya Anizar Putri Briliantin. Nama saya Adelia Rahma Anjani. Nama saya Karina Salwadewi. Next. Di sini kami akan membahas yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada definisi, yang ketiga ada faktor-faktor, dan yang keempat adalah perkembangan. Yang pertama pendahuluan. Extreme social withdrawal bukanlah sekedar fenomena isolasi sosial, tetapi merupakan gejala dari kondisi psikologis yang lebih dalam. ESW dapat dianggap sebagai tekanan psikososial yang dialami individu, yang dalam beberapa kasus dapat berkembang menjadi gangguan mental serius. Selain itu, pengaruh teknologi dan media digital yang semakin meningkat juga berperan dalam meningkatkan prevalensi ESW, khususnya di kalangan generasi muda yang lebih terbiasa dengan interaksi virtual daripada interaksi sosial langsung. Extreme social withdrawal adalah kondisi di mana seseorang, terutama remaja. Extreme Social Withdrawal atau ESW adalah kondisi di mana seseorang, terutama remaja dan dewasa muda, menarik diri secara ekstrim dari interaksi sosial dan lingkungan sekitarnya. Individu yang mengalami ESW cenderung menghindari interaksi sosial, termasuk pergi ke sekolah, bekerja, atau partisipasi dalam kegiatan sosial lainnya. Jadi ESW ini sangat terkenal di Jepang dengan istilah hikikomori yang merupakan penarikan diri dari pergaulan, mulai dari ketidakmampuan untuk beraktivitas di luar ruangan hingga lebih memilih untuk tetap berada di dalam rumah. Next. Tentang faktor-faktor yang mempengaruhi psikopatologi pada topik penarikan sosial ekstrim. Yang pertama ada faktor gangguan kejiwaan. Extreme social withdrawal dapat terjadi bersamaan dengan masalah kesehatan mental lainnya. Hubungan antara extreme social withdrawal dengan 5 kondisi kejiwaan yang berhubungan dengan kecenderungan penarikan diri terus-menerus, yaitu skizofrenia, gangguan kecemasan sosial, depresi, gangguan spektrum autism, dan gangguan kepribadian menghindar. Dapat disimpulkan bahwa extreme social withdrawal dikaitkan dengan masing-masing gangguan ini karena para ahli menganggap penarikan diri dari pergaulan sebagai konstruksi dan diagnostik yang penting. Next. Yang kedua ada faktor masalah sosial. Di sini generasi muda pada saat ini banyak menghabiskan waktu menggunakan perangkat digital yang dianggap penting untuk aset pengembangan pendidikan, industri, maupun dunia usaha. Hal ini dapat menjadi tantangan bagi mereka untuk menemukan keseimbangan yang baik antara aktivitas sosial dan juga mengikuti aliran informasi digital serta segala godaan di dunia maya. Next, ada faktor pengaruh lingkungan. Nah, untuk pengaruh lingkungan ini ada beberapa, yaitu yang pertama peran keluarga dan orang tua. Sebagian besar orang tua dari individu muda yang dengan gejala ekstrem social withdrawal ini mempunyai masalah kejiwaan. Dan akibatnya kurang memiliki kesadaran terhadap masalah anak-anak mereka atau kurang mampu menerapkan perilaku pengasuhan yang efektif. Perlindungan orang tua yang berlebihan terutama dikaitkan dengan gangguan kecemasan. Namun jelas bahwa perlindungan yang berlebihan juga dapat terjadi dalam extreme social withdrawal. Karena pola asuh seperti ini kemungkinan besar akan meningkatkan ketergantungan dan menghalangi anak untuk berfungsi secara terpisah dari orang tuanya.
Dan dari pengaruh lingkungan ada lagi yaitu penindasan dan viktimasi teman sebaya. Untuk penindasan dan viktimasi teman sebaya ini pada dasarnya ada dua sisi. Istilah pertama mengacu pada pelaku, sedangkan istilah kedua mengacu pada penerima. Namun keduanya merupakan bagian dari proses yang sama yang melibatkan perilaku antar pribadi yang bertujuan untuk secara fisik, psikologis, dan perilaku atau merugikan individu lain secara sosial. Pelaku yaitu anak muda yang melakukan intimidasi atau yang sekarang trennya dikatakan bullying, mungkin menunjukkan berbagai tindakan seperti pengucilan, agresi, verbal, dan fisik, serta bergosip dan bercerita secara langsung atau melalui perangkat elektronik yang semuanya merugikan korban. Selanjutnya ada pengaruh lingkungan dari internet dan penggunaan media digital. Nah, ini penggunaan perangkat digital dan internet tentunya memiliki sejumlah dampak positif yang dapat merangsang perkembangan generasi muda. Namun, ada juga sejumlah kelemahan dan hal ini terlihat jelas pada penderita ekstrem social withdrawal. Nah, ketersediaan perangkat komputer dan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi melalui internet memungkinkan masyarakat untuk tinggal di rumah dan melakukan segala macam aktivitas sehari-hari secara virtual dibandingkan secara fisik. Nah, misalnya kemarin waktu pandemi COVID-19, orang-orang itu di banyak negara menghadapi satu atau beberapa kali lockdown. Namun meski mereka dibatasi berada di rumah, mereka masih memungkinkan untuk melanjutkan hidup dengan melakukan aktivitas sosial seperti bekerja dari rumah, pembelajaran online, dan belanja online. Dengan demikian, semua kegiatan elektronik akan memungkinkan para penyandang ekstrim social withdrawal untuk tetap dapat memenuhi beberapa kebutuhan pokok hidupnya. Bahkan ketika penarikan diri dari pergaulan begitu terus-menerus sehingga seseorang tidak pernah meninggalkan rumah lagi. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Lalu untuk perkembangan ekstrim social withdrawal terjadi karena kurangnya interaksi sosial dan aktivitas sehari-hari yang diakibatkan karena gangguan mood, gangguan kecemasan, atau kondisi neurodevelopmental dan berpengaruh pada perkembangan seseorang. Hikikomori atau kebiasaan mengurung diri yang awalnya yang sekedar budaya pada negara Jepang menjadi fenomena global. Lalu di sini ada diagram transition to adulthood atau transisi menjadi dewasa. Ada dua di psikopatologinya yaitu social withdrawal dan ESW. Social withdrawal sendiri itu adalah penarikan diri dari kehidupan sosial. Di social withdrawal ini ada 3 faktor yang mengakibatkan seorang individu menarik dirinya. Ada social brain development dan temperamen, lalu ada adverse family process and detrimental parenting, sama negative peer experience. Itu tentang kemampuan manusia sendiri untuk berkomunikasi, untuk bersosialisasi. Lalu yang kedua ada peran keluarga, peran orang tua, dan yang ketiga adalah peran teman sebaya. Lalu di social withdrawal di sini sendiri juga ada diakibatkan karena academic stagnation atau nilai sekolah yang stagnan. Lalu ada ketidaknyamanan ketika bekerja, yang terakhir disebabkan juga teman sebaya serta keluarga. Untuk ESW sendiri, extreme social withdrawal itu juga dapat diakibatkan dari eksesis internet dan digital media use yang sudah disebutkan tadi. Pengaruh internet, pengaruh keluarga, dan pengaruh lingkungan juga sangat-sangat mempengaruhi yang mengakibatkan kesendirian. Untuk saya selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
Baik, ada 4 prinsip inti dari psikopatologi. Untuk prinsip yang pertama, kondisi psikopatologis ini dilihat sebagai penyimpangan dari perilaku normal. Kondisi ini dapat dianggap sebagai respon ekstrim terhadap suatu kondisi, misalnya kondisional, penarikan diri atau pengasingan diri, memiliki sisi positif dan sisi negatif. Untuk sisi positifnya dapat menjernihkan pikiran dan penat, atau biasa disebut refreshing, kemudian mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Untuk sisi negatifnya, kurangnya interaksi sosial, diantaranya adalah keluarga, sekolah, teman, dan lain-lain, sehingga dapat menyebabkan penghambat perkembangan. Next. Nah, untuk prinsip kedua, keterampilan dan kemampuan selalu berkembang dalam urutan yang sama. Setiap tahapan individu akan selalu menghadapi tantangan perkembangan yang harus diatasi agar bisa lanjut ke tahapan perkembangan selanjutnya. Jika tidak, maka individu akan rentan mengalami gejala. Extreme social withdrawal dianggap menjadi penghambat perkembangan sehingga perkembangan individu mengalami stagnansi dan rentan mengalami penyimpangan identitas. Next. Untuk prinsip yang ketiga, berfokus kepada peran sosial terhadap perkembangan individu. Teori sistem ekologi Bronfenbrenner menjelaskan bahwa perkembangan remaja tidak hanya ditentukan oleh faktor internal, tetapi juga ditentukan oleh variabel lingkungan seperti keluarga, sekolah, dan kelompok teman. Adanya persahabatan memberikan pengalaman sosial yang positif bagi remaja, sehingga dapat mencegah kesepian dan depresi. Next. Untuk prinsip yang terakhir adalah psikopatologi mengalami perubahan gangguan meningkat atau menurun. Ketika remaja mengalami fenomena ESW, remaja akan diberi obat untuk membantu dalam mengatur emosi. Apabila remaja memutus obat, maka yang terjadi adalah gejala ESW semakin meningkat dan berkembang secara bertahap. Apabila ini terjadi, maka remaja secara perlahan akan mengalami gangguan mental, depresi, hingga akhirnya mengalami penyimpangan identitas. Kesimpulannya, dari materi tersebut sudah dijelaskan bahwa extreme social withdrawal pada kaum muda merupakan kondisi serius yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti gangguan jiwa, masalah sosial, dan pengaruh lingkungan. Peran keluarga dan orang tua sangat penting dalam membantu individu dengan ESW. Namun, perlindungan berlebihan dan kurangnya pemahaman terhadap masalah kejiwaan dapat memperburuk kondisi tersebut. Interaksi sosial yang minim, pengaruh negatif teman sebaya, dan media digital juga dapat memperparah ESW. Diperlukannya dukungan keluarga, intervensi psikologis, dan pembinaan lingkungan yang sehat untuk membantu individu keluar dari ESW dan kembali berintegrasi dan dalam interaksi sosial yang positif. Berikut adalah beberapa referensi yang kita gunakan untuk mengerjakan proyek tersebut. Sekian presentasi dari kelompok 2. Terima kasih atas perhatiannya. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sudah.